Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Nah, ini untuk informasi Mbak Tia, terakhir kita lihat di form itu ada 300 peserta dan kami tutup tadi jam 7 pagi, sehingga masih ada yang beberapa yang kami susulkan untuk mengirimkan link Zoom-nya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Saya buka kegiatan kita dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi ya. Berapa bulan yang lalu kita terakhir bertemu di kegiatan siapa tahu nggak terakhir ya. Nah, alhamdulillah di Januari kita awali kegiatan di High Tech Teacher Indonesia, tentu masih dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Nah, kali ini kita bersama Kelas Point, ada Mbak Tia di sini. Halo Mbak Tia. Halo Pak Lovandri, Bu Fili. Baik Mbak Tia, kabarnya gimana ini? Alhamdulillah sehat Pak Lovandri, Bu Fili. Baik. Seperti yang sudah diinfokan ya Bapak Ibu, untuk kegiatan kita kali ini, Bapak Ibu tidak tergabung melalui Zoom biasa, tetapi melalui Zoom webinar yang Bapak Ibu terdata di sini sebagai peserta, ya, yang tampak di sini hanya panelisnya saja. Nanti nggak usah khawatir nggih Bapak Ibu, saya masuk apa enggak gitu ya. Nggak usah khawatir, pas sudah masuk, kalau ada namanya pasti masuk ya. Seperti judul webinar kita Bapak Ibu ya, kita mengangkat meningkatkan isu meningkatkan minat dan interaksi peserta didik pada PJJ dan PTM ya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kegiatan atau situasi saat ini Bapak Ibu, yang mana kita tahu selama PJJ dan beberapa bulan terakhir dilaksanakannya PTM ya, bahkan dari Kemdikbud sendiri mengeluarkan statement bahwasanya peserta didiknya di Indonesia ini mengalami learning loss ya. Nah, salah satu akibat yang diakibatkan oleh guru hanya menggunakan model pembelajaran satu arah. Nah, ini sangat berkaitan nih Bapak Ibu dengan materi webinar kita. Bagaimana sih caranya ya biar pembelajaran yang kita ingin sampaikan kepada peserta didik ini tidak monoton, tidak satu arah ya. Ada interaktivitasnya. Nah, apa nih solusi yang bisa ditawarkan? Apa nih tools yang bisa digunakan gitu ya. Nah, ini kita kalau di dalam PJJ mungkin kita biasanya ya mayoritas. Nah, ini hasil dari survei juga nih ya Bapak Ibu ya. Mayoritas kita tuh pas menggunakan WhatsApp ya, dan
apalagi jarang malah menggunakan yang tools-tools yang untuk pembelajaran sinkron ya. Nah, di PTM juga guru-guru malah bingung ya sekarang gimana sih ini teknologi ini biar biar pembelajaran ini tetap interaktif walaupun blended gitu ya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan bahas dan kupas tuntas semuanya saat ini Bapak Ibu, dan kita berikan waktu dan tempat untuk Mbak Tia dari Kelas Point Indonesia. Terima kasih. Monggo Mbak Tia, silakan. Terima kasih Pak Lovandri, terima kasih Bu Fili, dan terima kasih High Tech Teacher Indonesia yang jadi rumah digital nih ya untuk guru-guru di Indonesia. Dan terima kasih juga selamat siang khususnya untuk Bapak dan Ibu hebat yang siang ini bergabung ya, luar biasa. Senin sampai Jumat mengajar, bahkan ada yang sampai Sabtu. Sabtu siangnya nggak libur tapi malah belajar ya, luar biasa semangatnya. Semoga terus membara semangatnya Bapak dan Ibu di semester yang genap ini. Dan terima kasih sekali sudah membuat acara yang keren ini, Pak Lovandri, founder dari HTTID, kerennya HTTID ya. Jadi baru kenal nih dengan HTTID, mudah-mudahan terus bisa menjadi supporter nomor 1 untuk Bapak dan Ibu guru upskill ya, untuk bisa lebih digitalize. Kenapa harus digitalize? Nah, mungkin saya izin untuk share screen Pak Lovandri dan Bu Fili. Silakan. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Ya. Tema hari ini saya ambil karena ini adalah keresahan, bukan keresahan sih ya. Lagi trending nih di kalangan Bapak dan Ibu guru. Pemulihan pembelajaran era kenormalan baru. Nah, kita bersama bahwa di beberapa tahun belakangan ini kita ada beberapa transisi pendidikan ya, model pembelajaran. Saya ambilnya nggak jauh-jauh deh, dari 2019 saja, lalu ada si Mas atau Mbak Corona ini datang ya, sampai bisa mentransformasi sedikit banyak model pembelajaran kita. Mulai dari seperti biasa gitu ya, kita sudah PTM, ada sedikit pengenalan di blended learning di tahun 2019, tiba-tiba seperti Roro Jonggrang dalam semalam, online learning 100% ya. Lalu setelah online learning dicoba dengan hybrid class 50%, 50%. Mungkin sekarang masih ada juga yang sedang menjalani hybrid class ini. Dan sekarang kita sedang tahap pemulihan learning loss di mana kita ada beberapa cukup besar nominal sekolah yang sudah menggunakan metode full PTM ya, pembelajaran tatap muka yang 100%. Di mana ternyata ada beberapa keresahan yang belum selesai. Ada beberapa guru yang asik ya, nggak lagi pusing deh mikirin kuota gitu ya. Terus ternyata ada beberapa keresahan yang disangka tidak akan kembali setelah akhirnya PTM ya, akhirnya bisa pegang spidol lagi, bawa buku lagi, langsung ngajar di kelas gitu. Nah, kemarin saya menanyakan, sebelum ke situ kita ada beberapa fase pembelajaran ya. Kita ada PTM, pembelajaran yang terbiasa kita lakukan selama bertahun-tahun, dan juga kita ada PJJ, pengenalan teknologi nih ya. Tadinya nggak kenal perangkat apa, jadi kenal perangkat apa. Dan ada perangkat pendukung pembelajaran berbasis teknologi. Lalu ternyata kita dituntut juga untuk bisa blended, kombinasi antara keduanya, pembiasaan dalam menggabungkan pembelajaran dengan 2 metode. Saya coba tanyakan kemarin, ini betul-betul baru kemarin, nah mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang hari ini bergabung, terus itu jawaban saya kemarin pas Mbak Tia nanya ya. Jadi kemarin saya tanya ke sekitar beberapa guru, jadi saya rangkum sedikit pertanyaan jawaban yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Yang kemarin saya tanyakan ke Bapak Ibu guru adalah, apa tantangan terbesar mengajar di era kenormalan baru tahun 2022 ini? Nah, ini adalah beberapa penggalan jawaban dari WhatsApp ya, yang saya coba potong dan saya coba rangkum di dalam satu slide. Memang kebanyakan adalah memotivasi siswa untuk kembali semangat belajar. Siswa susah konsentrasi karena terbiasa pakai HP.
Nah, ada juga siswa dilarang pakai bawa HP ke sekolah. Ada yang bilang bagi saya pribadi, kebijakan sekolah nih yang melarang siswa membawa smartphone ke sekolah. Boleh, tapi guru harus memegang itu semua handphone. Adaptasi pembelajaran dari pembelajaran full online ke PTMT terbatas. Ada juga recovery mindset siswa, pandemi membuat otak kreativitas hampir zonk katanya. Nah, dan juga ternyata kita lupa bahwa yang penting banget ini adalah menumbuhkan budaya karakter ya. Jadi 2 tahun tidak sekolah, motivasi belajar menurun. Itu yang harus dibangun. Nah, lalu ada juga tanggung jawab siswa terhadap diri sendiri berkurang. Di sekolah pinggiran dengan motivasi dan dukungan orang tua rendah, biasanya sudah terlanjur nyaman di rumah, Mbak. Bawaannya males nih diminta belajar. Lalu ada yang konsentrasi terpecah karena adaptasi dari daring ke PTM, butuh kesabaran untuk mengingatkan. Nah, ini ada yang cukup panjang. Kekhawatiran saya adalah guru kembali kurang menggunakan pembelajaran berbasis digital atau paling tidak menggunakan alat digital dalam membantu pekerjaannya. Lebih suka dengan sistem manual sebagaimana sebelumnya karena kemarin tuh terpaksa mau nggak mau harus pakai. Kalau di situasi kenormalan baru kan bisa pakai atau tidak. Nah, gurunya milih enggak nih. Tetapi hanya kekhawatiran saya saja apalagi tidak ada subsidi paket internet berupa kuota data untuk sekolah yang belum punya jaringan internet yang kurang bagus. Nah, dari rangkuman keresahan ini ternyata memang semua mengacu ke tidak bisa dipungkiri anak-anak kita tidak dapat dilepaskan dari gawai ya, dari perangkat digital. Bahwa ada beberapa sekolah yang memang melarang anaknya membawa handphone ke sekolah. Dampaknya ternyata anaknya motivasinya menurun, harus kembali di-build kembali. Karena memang kebiasaan 2 tahun ini tidak mudah luntur, baik dari si anaknya dan juga bagi gurunya yang sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk mengajar ya. Tiba-tiba wah balik lagi ke sistem tradisional di mana hanya mengandalkan textbook. Nah, Bapak dan Ibu saya ingin mengajak ada satu quote dari Ibu Diah Cahyani Hartanti ya, guru kimia di SMK 2 Demak. Beliau bilang, dengan penggunaan model pembelajaran blended learning inilah, diharapkan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang beragam dan menyenangkan. Sesuai dengan kriteria pendidikan era abad 21 dan tuntutan era industri 4.0, peserta didik diharapkan menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, mampu berkolaborasi dan memiliki kemampuan terkait literasi teknologi. Saya bahagia banget ya baca artikel kerennya HTTID menamakan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak generasi digital native ya. Apa itu generasi digital native? Kita akan baca bersama. Ini adalah situasi pembelajaran di mana kanan adalah siswa SMA, kiri adalah siswa SD. Jadi bisa dilihat semua megangnya apa? Megangnya handphone ya. Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan ClassPoint, gurunya menggunakan ClassPoint. Dan ini betul-betul baru diambil foto ini minggu kemarin. Ini pemilik fotonya ada di sini. Selamat siang Pak Puspo Handoko ya, ClassPoint Certified Trainer. Dan saya juga hari ini ditemani Ibu Umi Tira Lestari, ClassPoint Certified Trainer Indonesia juga. Selamat datang. Jadi ini adalah gambar yang saya ambil dari guru-guru yang menggunakan ClassPoint di kelas PTM full ya. Bisa dilihat ini PTM full. Generasi digital native, kita kenalan dulu deh. Saya sampai research nih terkait dengan digital native. Baik sekali dibawakan artikelnya oleh HTTID. Nah, generasi digital native adalah istilah yang diungkapkan pertama kali oleh Prensky di tahun 2001. Yaitu mereka yang lahir di lingkungan era digital. Di sekeliling mereka sudah dikenal komputer, internet, telepon selular, maupun video game. Aktivitas yang dilakukan bergantung pada teknologi digital tersebut. Apa jadinya anak-anak yang dari melek mata ya, bapaknya mungkin ngazanin terus udah mulai direkam video ya. Jadi melek mata udah kenal teknologi istilahnya ya. Bahkan dari dalam kandungan pun sudah dikenalkan dengan teknologi. Tumbuh besar dengan lingkungan teknologi, tiba-tiba harus belajar di lingkungan yang non teknologi. Tidak dikenalkan sama sekali dengan apa yang mereka terbiasa memegang, terbiasa mencari informasi. Nah, kita akan lihat bersama
kita ini siapa? Saya siapa ya? Saya menyebut saya sendiri adalah digital immigrant ya, yaitu generasi yang tumbuh dewasa tanpa benar-benar menggeluti perangkat canggih yang terus berkembang dewasa ini. Generasi digital immigrant ini sangat memerlukan panduan dan belajar mengenai tata cara mengoperasikan perlengkapan digital. Nah, ini aja udah kelihatan gapnya. Pantesan banyak dari kita yang memilih untuk wah ini PTM udah deh ya kita kembali lagi aja seperti dulu pakai apa namanya papan tulis menjelaskan di depan kelas kasih tugas pulang. Nah ternyata ada learning loss ini kurang bisa kita tangani dengan baik karena ada satu lingkungan yang kita tidak biasakan atau tidak kita ciptakan atau tidak kita berikan ke anak-anak didik kita ya. Baik. Saya Tia dari Kelas Point Bapak dan Ibu sekalian, kok baru kenalan sekarang karena saya ingin mencoba memberikan gambaran anak-anak yang sudah menggunakan Kelas Point nih ya. Sebelum nanti saya kenalkan siapa Kelas Point itu. Nah, ini adalah judulnya semua jadi efisien. Bapak dan Ibu bayangkan nggak sih kalau kita sekarang kembali ke PTM ya, kita jelaskan satu pembelajaran, satu materi, satu arah, lalu kita tanya ke anak-anak, ada yang belum paham nggak? Ada yang ada pertanyaan nggak ya? Anak-anak kita memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyampaikan opini mereka secara verbal. Apa yang terjadi kalau kita menyediakan satu media teknologi yang memungkinkan anak-anak kita mengeluarkan pendapatnya dalam bentuk tertulis, betul tertulisnya secara teknologi. Karena 2 tahun ini mereka sangat dekat ya dengan Twitter, Instagram, Facebook ya semua netizen. Jadi netizen yang bebas berkata, bebas mengeluarkan opini. Nah, ternyata bye-bye murid pemalu pada saat kita hadirkan Kelas Point sebagai salah satu media pembelajaran, si guru ini dapat jawaban dari satu kelas. Bayangkan ya. Kadang kan kalau kita nanya paling itu lagi yang jawab, si A, si B, si C gitu ya. Paling bisa jawab kalau kita tunjuk. Ternyata kalau kita hadirkan satu bentuk media pembelajaran, kita batasi waktunya dan semua anak kita nggak nunggu-nungguan gitu ya. Kadang kan kita kalau minta satu anak jalan ke depan, terus dijawab di depan gitu ya. Yang lain menunggu gilirannya gitu. Dan cukup tidak efisien karena banyak sekali waktu yang terbuang. Anak yang ngobrol, anak yang hilang interest untuk menjawab karena sudah dijawab temennya. Nah ternyata ada satu media yang memungkinkan mereka berkompetisi dalam mengirimkan jawaban dan melihat jawaban temannya untuk bisa analisa ya. Jadi ini tadi membawa anak-anak berpikir lebih kritis lagi, si HOTS ya. Baik. Nah, lalu saya tanya ke Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru yang sudah menggunakan Kelas Point di kelas, apa sih boleh tahu dong masukan anak-anak feedbacknya apa ya terkait dengan Kelas Point? Ini betul-betul baru kemarin, nah mungkin Bapak dan Ibu yang kemarin ikut menjawab, itu ada jawaban saya di situ ya. Jadi kemarin saya open answer, ini ada sekitar 26 kalau tidak salah yang menjawab. Ini ada yang bilang keren gitu ya, ternyata anak murid bilang, tak henti-hentinya mereka menanyakan kapan lagi Bu. Wah, sangat senang dan bikin deg-degan saat jawab pertanyaan. Terus ada yang bilang, minggu depan lagi ya Pak. Keren Pak, seru, mereka ketagihan. Ternyata satu bentuk teknologi yang simpel seperti ini bisa membuat anak-anak tadi ya memulihkan minat mereka untuk belajar di kelas menanti-nanti. Kadang saya juga suka terima notifikasi anak-anak tuh suka sharing di Twitter gitu. Kenapa sih Kelas Point ada pick name-nya kan bikin deg-degan gitu ya. Ternyata anak-anak tidak hanya di dalam lingkungan PJJ, tapi PTM juga bisa mengembalikan fokus mereka untuk bisa menerima pelajaran lebih baik lagi dari guru-gurunya. Seperti itu. Nah, lalu ini kata anak-anaknya, kata Bapak Ibu gurunya gimana sih tentang Kelas Point ya? Nah, terhadap Kelas Point, nah berikut adalah feedbacknya. Ternyata menarik, menyenangkan, ada yang belum ada pengalaman ya, ada interaktif, hemat biaya, menyenangkan, seru. Nah ini saya senang sekali menerima feedback seperti ini karena berarti guru-gurunya senang, bahagia. Itu kunci dalam pembelajaran sebetulnya. Kita harus pastikan dulu Bapak dan Ibu bahagia dalam mengajar ya, karena
pada saat mengajar, Bapak dan Ibu gurunya bahagia, itu pasti nular kebahagiaannya ke anak-anaknya ya. Jadinya anak-anaknya lebih mudah paham terkait dengan apa yang dijelaskan Bapak dan Ibu. Nah, baik. Saya akan izin stop sharing dulu. Saya akan berpindah ke slide selanjutnya. Baik, silakan di stop kalau memang ada pertanyaan dari Pak Lovandri atau Bu Fili, atau kalau saya kecepatan protes boleh banget ya, silakan diprotes. Baik, saya akan berpindah ke slide selanjutnya, Bapak dan Ibu guru. Sudah terlihat ya? Nah, kalau tadi intronya, oke. Ternyata saya stop yang tadi dulu, yang tadi belum saya stop slideshow-nya. Ya, oke. Jadi, Bapak dan Ibu, dari tadi tuh saya pakai apa sih? Dari tadi saya pakai PowerPoint maksudnya ya. Nah, saya slideshow-in, ada yang berbeda, ada ya. Jadi kita bisa lihat di pojok kanan kok ada kode-kode, lalu di bawah ini ada toolbar. Nanti akan saya jelaskan sedikit pengenalan terkait dengan ClassPoint. Kita ada tagline, Bapak dan Ibu, membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang interaktif. Ya. Nah, sedikit tentang kami merupakan perusahaan edukasi berbasis teknologi yang mengembangkan perangkat software dan hardware untuk kebutuhan pembelajaran yang interaktif. Nah, ClassPoint ini adalah satu add-in atau pengaya di dalam PowerPoint. Jadi ada satu tambahan menu ClassPoint dan memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint ya, seperti ini. Jadi ada beberapa fitur yang bisa langsung digunakan baik di kelas PJJ, PTM maupun blended learning. Baik. Saat ini sudah lebih dari 100 negara yang menggunakan ClassPoint. Tidak hanya di Indonesia, tapi kami juga ada komunitas di Filipina, Malaysia, Vietnam, hingga ke Saudi Arabia, Amerika, dan benua lainnya. Nah, ternyata di Indonesia ini banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang senang menggunakan ClassPoint karena memang pembelajarannya untuk pembiasaannya cukup minimal pembelajarannya ya, karena sudah menggunakan satu aplikasi yang kita sudah biasa pakai, yaitu PowerPoint. Nah, Bapak dan Ibu guru, bagaimana sih ClassPoint dapat membantu? Tadi kan katanya murid-murid senang, guru-guru senang pakai ClassPoint. Apa ClassPoint itu? Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru untuk bergabung nanti di kelas interaktif saya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang ClassPoint. Jadi dengan ClassPoint, dengan satu klik tombol di slide PowerPoint, kita bisa mengubah PowerPoint yang biasa menjadi kuis interaktif. Saat kita tampilkan slide, lalu kita jalankan pertanyaan kuis, semua siswa akan dapat merespon dengan perangkat mereka. Nah, asiknya lagi, semua jawaban siswa tersimpan rapi di perangkat masing-masing Bapak dan Ibu guru di rumah ya. Jadi boleh pakai komputer, boleh pakai laptop. Tidak bisa, Bapak dan Ibu gurunya tidak bisa menggunakan handphone untuk mengoperasikan. Jadi tetap harus menggunakan laptop. Tapi anak-anak tetap bisa bergabung menggunakan handphone. Caranya, jadi apabila kita sudah memiliki slide seperti ini, kita sudah desain slide PowerPoint kita tinggal tambahkan tombol pertanyaan yang interaktif. Nah, caranya seperti ini ya. Mudah sekali, kurang dari semenit Bapak dan Ibu jadi sudah ada slide yang bisa dibawakan dengan model pilihan ganda seperti ini. Ya, baik. Mudah, sangat mudah sekali. Asiknya, siswa tidak perlu mendownload apapun. Nah, ini adalah contoh di mana kita mengajak siswa untuk bergabung di kelas kita. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu siang hari ini untuk ikut bergabung di kelas interaktif saya. Caranya, Bapak dan Ibu hanya cukup masuk ke classpoint.app dan masukkan kode kelas 74590. Saya praktekkan boleh ya? Waduh, Bu Umi dari Bogor, langsung nomor 1. Baik. Saya akan praktekkan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu cukup masuk ke, waduh udah ada foto saya. Classpoint.app. Nah, saya akan share di kolom chat. Baik, di sini. Ya, ini adalah linknya. Lalu kode kelasnya yang mana? Kode kelasnya saya aktifkan dulu slideshow-nya seperti ini. Kode kelas di bagian kanan atas 74590. Saya praktekkan 74590. Namanya boleh disesuaikan, ya, lalu join. Nah,
Asiknya Bapak dan Ibu guru, apa yang tampil di layar guru itu akan tampil di layar siswa juga ya. Nah, jadi kalau gurunya berpindah slide, siswanya juga bisa melihat. Tidak hanya itu, pada saat guru memulai untuk menjalankan pertanyaan secara interaktif, anak-anak murid bisa menjawabnya. Baik, nah sudah ada 12 orang yang bergabung dan terus bertambah. Di sini saya bisa melihat ya, siapa yang masuk ke kelas saya. Nah, yang pertama masuk ini adalah seperti absensi ya, yang pertama masuk sebelah kiri atas, ya itu adalah anak yang paling rajin yang masuk pertama kali ya. Nah, Bapak dan Ibu guru di sini juga bisa apa ya? Digunakan sebagai satu bentuk perangkat anti ghosting ya, guru yang anak-anaknya pada takut nih kalau gurunya pada pakai kelas point, aduh saya nggak bisa rebahan lagi deh ya gitu ya. Baik, nah terima kasih dan silakan terus bergabung Bapak dan Ibu guru. Hari ini kelas saya bisa memuat hingga 200 peserta dan kita ada 70 peserta ya, jadi insya Allah semua bisa masuk. Baik, akan terus kita tunggu sambil saya terus akan mempraktekkan, menunjukkan bagaimana kinerja cara bekerjanya kelas point semudah apa. Nah, baik, yang pertama Bapak dan Ibu, saya ingin mengenalkan 5 kuis favorit atau primadona dari kelas point ya. Dan kelas point tidak berhenti di sini, kita sedang ada tahap pengembangan beberapa perangkat, beberapa fitur baru ke depannya. Jadi nanti kita akan launch untuk kelas point versi 2. Baik, nah di sini ada berbagai tipe pertanyaan. Jadi ada multiple choice atau pilihan ganda, ada word cloud atau awan kata, ada short answer, jawaban singkat, lalu ada slide drawing menggambar pada slides, dan ada image upload yaitu mengunggah gambar ya. Dan ini semua bisa dilakukan dan satu yang di-share oleh trainer kita pernah bilang bahwa ternyata menggunakan class point ini cukup ringan, tidak seberat menggunakan perangkat yang berbasis 100% cloud ya, karena memang kita pada saat misalnya saya tidak aktifkan seperti ini, dia berfungsi sebagai PowerPoint biasa di mana dia tidak mengambil kuota. Nah, apabila saya aktifkan lalu saya aktifkan fitur kuis, nah di situ baru dia mengambil kuota ya online. Baik, saya akan lanjutkan. Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan fitur kita yang pertama, yaitu word cloud. Di sini adalah pertanyaannya, apa sih makanan favorit lokal Bapak dan Ibu guru gitu ya. Nah, kalau saya mainkan seperti ini, dijalankan kuisnya, bisa mengambil jawaban dari murid-murid dan dia membentuk satu awan ya, seperti awan yang berwarna-warni, di mana jawaban yang paling dominan dia akan menggelembung lebih besar dibanding yang lain, yaitu karena jawaban yang dikirimkan lebih dari satu anak menjawab jawaban yang dengan jawaban yang sama. Nah, untuk word cloud ini saya akan menanyakan ke Bapak dan Ibu guru ya. Jadi sedikit tentang word cloud. Word cloud ini dapat mengirimkan kata, frasa, atau angka, dan bisa bertukar pikiran untuk mengumpulkan data secara informal dengan anak murid. Ada juga opsi untuk membatasi jumlah tanggapan dan opsi untuk menyorot jawaban teratas. Baik, saya akan coba tanya ke Bapak dan Ibu nih ya. Saya akan jalankan kuisnya, jadi saya tekan tombol ini, Bapak dan Ibu di classpoint.app-nya nanti akan ada satu kolom untuk bisa mengirimkan jawaban. Nah, pertanyaannya adalah semester genap sudah dimulai, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Ya, baik, ini kan saya mainkan. Bagaimana di kolom siswa? Nah, di kolom siswa akan terlihat seperti ini. Saya akan mulai musiknya. Ya, oke. Nah, ini di kolom siswa ya, Bapak dan Ibu. Jadi bisa terlihat ya sudah ada yang masuk senang-senang bahagia. Nah, di sini kalau saya tulis senang, saya masukkan jawabannya. Nah, senangnya jadi lebih besar ya. Ada excited, ada gembira. Misalnya saya isi gembira juga, maka gembiranya akan lebih menggelembung lebih besar dibanding yang lain. Nah, ada yang senang, bahagia, semangat, deg-degan. Wah, deg-degannya kenapa nih ya? Senang sekali, seru, excited.
Bapak dan Ibu bayangkan ya, kalau memulai kelas, kita kan ingin tahu bagaimana keadaan anak-anak kita ya. Aduh, 2 tahun di rumah gitu. Terus tiba-tiba disuruh PTM lagi. Nah, terus kita mau ngecek lagi nih sebulan kemudian mereka sama semangatnya nggak ya dengan hari pertama mereka mulai PTM. Nah, ini adalah satu bentuk aktivitas yang cocok sekali kita adakan di kelas. Anak-anak bisa mengeluarkan opininya. Bayangkan kalau ada yang ternyata sedih. Nah, kan kita bisa, kenapa nih sedih? Terus penasaran gitu ya. Nah, ini saya penasaran sama yang abot. Nah, kalau bukan orang Jawa nih nggak tahu abot. Abot tuh berat gitu ya, abot gitu ya, berat. Nah, misalnya saya penasaran pengen tahu abot, yang jawab abot siapa nih ya. Nah, misalnya saya klik, nah ternyata Pak Ibnu. Abotnya kenapa Pak Ibnu gitu ya. Baik. Nah, kita bisa lihat ini ada yang senang, dia menggelembung sekali nih, dia mendominasi awan yang tercipta pada saat sekarang ini. Kalau kita klik senangnya, nah kita bisa lihat ada berapa yang menjawab senang gitu ya. Baik, saya akan coba ya, oke. Nah, ternyata ada Ibu Suminarsi, ada saya, ada Ibu Salamun, Ibu Irma, Pak Joko, Bapak atau Ibu D menjawab senang. Ada 6 orang menjawab senang, makanya dia menggelembung lebih besar. Kita bisa lihat dari, nih sekarang sudah ada 40 orang ya yang bergabung ya. Dari 40 orang yang bergabung, Bapak dan Ibu, apabila kita lihat di pojok kiri bawah, kita lihat berapa orang yang sudah mengirimkan jawaban. Waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan jawaban. Dan kadang kita suka penasaran gak sih, siapa nih dari 40 yang belum kirim jawaban ya? Kita bisa cek di live status bagian kanan atas. Nah, ada submitted, itu orang-orang yang sudah mengirimkan jawaban. Lalu ada pending ya. Nah, pending ini adalah orang-orang yang belum mengirimkan jawaban. Kita bisa kejar-kejarin tuh kalau di kelas. Ayo, Pak atau Ibu saya belum kirim. Apa jawabannya? Oh, lagi pikir. Kuotanya habis misalnya gitu ya. Nah, dan sebagainya macamnya. Jadi, anak-anak ternyata bisa lebih mudah kita perhatikan. Ini hanya satu fitur saja yang bisa kita pergunakan seluas-luasnya ya. Baik, saya akan close submission. Bapak dan Ibu guru, terima kasih sekali. Saya akan tutup ya. Terima kasih, dan saya akan save for review. Pada saat saya save for review seperti ini, dia berubah menjadi hijau, di mana kita selalu bisa cek kembali, walaupun sudah berbulan-bulan, asal dia di save di dalam komputer, dia bisa dilihat kembali jawabannya ya. Dan kerennya lagi, saya bisa masukkan sebagai slide baru. Caranya tinggal klik insert result as a slide seperti ini. Ya, waduh 2 kali. Ya, lalu saya keluar dari mode slideshow. Nah, bisa dilihat ada penambahan slides baru di sini ya. Lalu tadi siapa jawab apa bisa terlihat nggak? Bisa. Caranya adalah tinggal ditarik dari bawah ke atas. Nah, kita bisa lihat siapa menjawab apa. Wah, ada Tia kedua nih ya, Ibu Tia juga. Sama spellingnya yang dengan saya menjawab, luar biasa. Seneng ada 2 orang. Senang ada A, ada E ya. Ada 9 orang yang menjawab. Seperti ini Bapak dan Ibu guru, ini adalah word cloud ya. Saya akan membawa Bapak dan Ibu guru untuk mengenal fitur kelas poin yang lain, yaitu short answer. Nah, short answer ini kita bisa kumpulkan input teks dari siswa. Kalau tadi word cloud hanya beberapa kata saja, maksimal hanya sekitar 40 huruf yang bisa dikirimkan. Dengan short answer kita bisa mempergunakan untuk siswa bisa mengirimkan hingga 1.500 karakter. Nah, biasanya Bapak Ibu guru ini menggunakan untuk esai ya, biar anak-anak lebih panjang mengirimkan jawabannya gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, menggunakan tombol ajaib yang kita punya. Nah, saya akan menanyakan ke Bapak dan Ibu guru nih. Pasti silahkan sebutkan mata pelajarannya apa, mengajar di level berapa, lalu apa saja rencana pelajaran di semester ini. Saya akan aktifkan seperti ini, Bapak dan Ibu guru. Nah, lalu saya akan perlihatkan di layar siswa ya. Nah, di layar siswa dia akan muncul satu box. Dia agak panjang ya, dan ini bisa disesuaikan, dipanjang-pendekkan untuk siswa bisa mengirimkan jawaban. Misalnya, saya mengajar bahasa Inggris untuk semua level. Apa tadi? Rencana
Saya sampai lupa ya. Nah, apa saja rencana pembelajaran di semester ini? Baik, rencananya adalah saya akan membahas greetings misalnya, lalu time management misalnya, menggunakan Google Classroom atau Quizzes, Kahoot, lalu dan lain-lain. Jadi ini bisa panjang sekali gitu ya. Lalu saya submit jawabannya. Nah, jawaban yang sudah terkirim seperti ini, si siswa bisa melihat jawaban yang sudah dikirim dan tidak bisa diedit. Kita lihat di lembar jawaban yang sudah dikirimkan. Nah, ini dia yang sudah dikirimkan ya. Ada Ibu Fili, lebih variatif dalam menggunakan media pembelajaran, khususnya media digital yang interaktif. Ibu Umi mengajar akuntansi komputer, kelas XII, membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan kelas poin, asik. Pak Aan, GPAI, mengajar agama Islam ya Pak ya, guru pendidikan agama Islam mengajar kelas 6, menyiapkan ujian praktik sholat, membaca Al-Quran. Nah, ini seru banget ya Bapak dan Ibu Guru. Ternyata kita bisa mendapatkan jawaban yang dikirimkan secara panjang untuk bisa dianalisa lebih lanjut ya. Dan ini bayangkan anak-anak itu tidak perlu bergantian ke depan kelas untuk menulis jawabannya. Karena semua cukup dikirimkan dan kita bisa batasi waktunya juga ya. Nah, lalu apabila musiknya mengganggu, kita bisa di silent. Apabila ingin surprise jawabannya, kita bisa sembunyikan responsesnya. Lalu bersama-sama menunggu hingga semua sudah. Wah, sambil dicek-cek deh, saya live status ya. Wah, masih ada 23 yang belum menjawab, silahkan. Gitu. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa secara langsung memonitor anak-anak kita ya. Kadang walaupun kita di kelas, anak-anak juga di kelas, ada aja yang lost gitu ya. Ada aja anak-anak yang kemana raganya di situ tapi pikirannya tidak di situ. Nah, ini untuk bisa mengembalikan konsentrasi mereka, membuat mereka sama-sama interaktif bersama teman-temannya gitu ya. Baik, saya akan buka kembali jawabannya. Nah, ini ada Pak Lovan nih, di Matkul Teknologi Pendidikan. Rencananya saya akan mengenalkan kelas point ke mahasiswa saya. Asik ya. Baik, ada Ibu Nur Syamsi atau Pak Nur Syamsi, pembelajaran berbantuan PPT dan kelas point sebagai media, pengganti infokus dan juga sarana interaktivitas. Terima kasih sekali, ini contohnya. Bapak dan Ibu, nanti saya akan bawakan juga pengalaman Bapak dan Ibu guru yang menggunakan kelas point tanpa infokus. Jadi ternyata, dan bahkan ada yang menggunakan kelas point pada saat memberikan tips dan triks ujian akhir ke 3 kelas sekaligus ya. Saya cuma ada di depan, kelas yang paling belakang, kelas nomor 3 nggak kelihatan. Akhirnya mereka diminta untuk bergabung pakai kelas point untuk bisa melihat slides apa yang ditunjukkan di kelas paling depan ya, luar biasa. Jadi ternyata bisa banyak sekali kegunaannya. Nah, ini ada Pak Ilham, saya mengajar ekonomi untuk kelas 9, 10, 11, dan 12. Saya berencana untuk menyelesaikan materi di semester 2 melalui pembelajaran yang jauh lebih menarik melalui penggunaan platform digital. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, 20 yang sudah mengirimkan jawaban. Saya cukupkan mungkin di 4 menit. Ya, close submission. Oke, saya save for review. Nah, saya buka kembali ya. Nah, saat dibuka kembali Bapak dan Ibu Guru, kita bisa melihat jawaban yang sudah dikirimkan secara beragam. Misalnya, saya ada beberapa jawaban yang saya pilih sebagai jawaban yang ingin dibahas lebih lanjut dengan yang lain. Misal, punya Ibu Titin, punya siapa lagi? Pak Ibnu misalnya ya. Baik, lalu punyanya Pak Husen misalnya ya. Baik, kita sudah pilih 3. Nah, kalau misalnya kita menerima jawaban yang 200 orang panjang gitu ya, kan susah cari yang sudah kita sukai ya. Nah, kita bisa klik show liked answers only di atas. Nah, dia akan memfilter hanya 3 saja seperti ini. Lalu kita bisa juga mendownload jawaban-jawaban ini sebagai bentuk slides. Nah, saya tutup. Nah, jadi kita bisa membahas slide demi slide jawaban yang dikirimkan oleh peserta didik. Nah, misalnya saat ini ada jawaban dari Pak Ibnu. Saya mengajar matematika di level perguruan tinggi. Rencana pembelajaran semester ini saya akan membahas pemrograman dasar dan pemrograman pada topik pengolahan citra. Wah, seru banget. Nah, misalnya saya gurunya nih, saya ingin langsung membahas
Kan asik ya kayaknya kalau kita bisa langsung coret-coret gitu ya, menambahkan catatan. Tenang, di Class Point kita ada pena digital. Jadi pena digital di bawah ini di toolbar ada beberapa fitur yang nempel ya. Jadi bisa langsung digunakan. Misalnya saya ingin pakai laser pointer agar anak-anak melihat apa yang saya tunjukkan. Ini saya gitu ya. Atau saya ingin tadi menambahkan catatan. Misalnya pengolahan citra adalah saya tinggal tambahkan ini sesuatu gitu ya. Nah, misalnya saya nggak ngerti nih, tapi pengolahan citra. Jadi saya nggak bisa bahas lebih lanjut Pak Ibnu, maafkan. Tapi misalnya pemrograman, nah kan ada apa? C++, JavaScript, wah so tahu banget saya. Tapi seperti itu, jadi misalnya kita ingin ada hal-hal yang kita highlight untuk dibahas lebih lanjut, untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, kita bisa menggunakan perangkat anotasi yang tersedia di sini. Ya. Lalu asiknya lagi, kalau kita keluar dari mode slideshow, saya akan keluar dari mode slideshow, kita bisa ada pilihan apakah kita mau menyimpan anotasinya atau tidak. Nah, ini saya simpan. Jadinya pencatatan yang kita taruh di dalam PowerPoint ini tersimpan dengan rapi dan bisa diberikan ke anak didik tanpa mereka harus foto gitu ya, atau dicatat lagi sendiri di kertas masing-masing. Udah go green deh pokoknya ya. Baik. Nah, ini kalau kita mendownload jawaban satu persatu seperti ini. Apakah ada pilihan untuk mendownload semua jawaban secara cepat? Tentu saja ada. Dengan short answer, tadi sudah tersimpan jawabannya, saya klik view responsnya seperti ini. Saya akan klik insert result as a slide. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sebelah kiri akan ada beberapa slides baru yang menambah ya, bertambah bukan menambah dong ya. Saya klik seperti ini. Nah, dia akan langsung merangkum beberapa jawaban jadi satu seperti ini ya. Ini baik sekali untuk kita misalnya ingin mengembalikan jawaban ke siswa dengan dengan beberapa penilaian yang sudah kita berikan. Misalnya saya nilai yang ini 100 gitu ya. Yang ini misalnya 80. Bukan maksud 80 ya Bu Fili ya, 100 deh pokoknya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, asik sekali, ringkas semua hanya ada di dalam PowerPoint ya. Baik, saya akan keluar terlebih dahulu, saya keep juga. Ini adalah, dan fungsinya fungsi PowerPoint ya Bapak dan Ibu. Misalnya saya mau jadiin satu Mbak jawabannya, bisa nggak sih satu slide jadi isi jawaban semua? Bisa sekali. Jadi seperti ini. Jadi saya menggabungkan dua dua slides jadi satu ya dengan jawaban yang sudah dikirimkan oleh anak didik seperti ini. Jadi masih bisa diatur-atur karena semua original fitur original yang ada di dalam PowerPoint itu masih berfungsi dengan seperti biasa, kecuali recording. Baik, saya akan masuk ke slide selanjutnya. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti akan kita simpan di akhir ya. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu, karena tadi kita udah sulit-sulit mikirnya, dan tadi ada dua jenis jawaban yang dikirimkan secara teks ya. Bagaimana kalau jawaban secara menggambar pada slides? Nah, slide drawing ini kita memungkinkan untuk bisa mengirimkan slide ke siswa dan siswa dapat menandai menggunakan alat gambar mereka. Sangat baik sekali untuk feedback langsung khusus untuk siswa. Kita bisa menyembunyikan nama saat melihat tanggapan dan juga opsi hanya untuk menampilkan jawaban yang disukai seperti tadi yang sudah saya praktekkan. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain. Ini jam-jam rawan nih ya, jam-jam habis makan siang. Mari kita asal otak kalau kita. Silakan cari perbedaan yang ada di dua gambar berikut ya, Bapak dan Ibu. Harus jeli nih matanya ya. Kita akan gambar kanan dan kiri ini ada bedanya loh ya. Baik, saya akan nyalakan musiknya. Oke, lalu yang terjadi Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop seperti ini, Bapak dan Ibu bisa memperbesar dan harus open slide. Kalau pakai handphone, dia letaknya di bawah ya, jadi open slide terlebih dahulu ya. Lalu Bapak dan Ibu bisa pilih tinta yang ada di bawah ini. Ada beberapa pilihan tinta, ada hitam, ada hijau, ada merah. Saya pakai biru deh, warnanya Class Point ya. Misalnya, kelihatan deh karena saya penggemar telur nih ya, yang ini ada 2, nih ada yang 3. Nah, kalau saya di warung soto, Mbak, punya saya 2, punya dia 3 nih ya. Gimana nih ya? Nah, ini kan seru banget kalau Bapak dan Ibu misalnya
ini selingan sebagai pembelajaran anak-anak, ice breaking. Atau kalau digunakan pada saat kita jawaban yang matching gitu ya, misalnya bahasa Arab ya, Al-Maidah yang ini ayat nomor berapa, nah tarik garis lurus seperti itu, atau juga menyambung kata dan yang lainnya ya. Nah seperti ini misalnya, wah saya cukup jeli nih bisa melihat ini lurus yang ini miring, nah dia beda ya. Jadi seperti ini seru banget ternyata ya, simple, sederhana, tapi bisa mengembalikan fokus dan minat siswa ya. Ayo fokus. Nah kalau sudah seperti ini, sudah selesai bisa disubmit. Saat jawaban sudah terkirim, ini tidak bisa diedit kembali ya, karena dia sudah masuk ke jawaban guru. Nah di sini saya bisa memantau ada 11 orang yang sudah mengirimkan jawaban. Kita lihat apa saja perbedaannya di dalam sini ya. Baik, sudah ada beberapa yang mengirimkan. Ada Ibu Nur Syamsi, oke. Ini dan ini, oke. Ada 2 perbedaannya ya. Lalu ada Pak Puspo, nah yang ini kiri Mbak, yang ini kanan, betul. Yang ini 3, yang ini 4, betul sekali. Ketemu 2. Nah, Ibu Umi punya banyak nih. Ini beda, ini beda. Oke, jeli sekali. Baik. Ada lagi Ibu Irmawati. Wah, oke. Ini kerupuknya dikit nih Mbak ya. Yang itu lebih banyak. Nah, ini seru banget ya. Ternyata ini ada gagang. Saya lihat nih ada gulanya, yang ini gak ada gulanya ya. Jadi ini bisa menjadi satu bentuk kegiatan tanpa keluar kelas, tanpa pakai InFocus, anak-anak cukup pakai handphone. Nah, keresahan Bapak dan Ibu guru yang tadi, di mana anak-anak udah kebiasa pakai handphone, Mbak. Ya udah, temenan aja deh pakai handphone sekarang, tapi untuk pembelajaran gitu. Sambil bisa dipantau gitu ya, ini anak-anak beneran di pembelajaran. Dan kan kita bisa lihat ya tadi ya, yang lain pada berkelas poin. Kalau kita lihat ada yang belum kirim jawaban, nah bisa kita datengin ke mejanya. Ayo, siapa ya nih yang belum kirim ya? Pak Syarif Budiman misalnya, ayo belum dikirimkan. Baik, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali yang sudah mengirimkan, sudah 3 menit. Saya akan cukupkan seperti ini. Baik, ya, dan saya akan save review. Apabila sudah tersimpan, nah ini mau kapanpun bisa dibuka kembali, asal disimpan ya di perangkatnya. Biasanya yang saya lakukan adalah agar misalnya saya mau menggunakan PowerPoint yang sama di kelas yang berbeda, saya save as. Nah, misalnya hari ini kan ini adalah HTTID. Nah, saya tambahkan HTTID tanggal 22 Jan 2022. Cantik amat hari ini tanggalnya 22/01/22 ya. Baik. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini aman ya. Jadi kalau kita tutup, kita pakai original PowerPoint untuk kelas yang lain, itu mudah sekali. Yang harus kita lakukan kalau beda kelas adalah Bapak dan Ibu, saya minta maaf, saya akan kick Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di kelas poin karena saya mau mulai kelas yang baru ya. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya klik new class code seperti ini ya. Kalau saya klik confirm, saya ganti kelas nggak ya? Nggak usah deh. Kalau saya klik confirm ini Bapak dan Ibu otomatis terlogout dan ada kode kelas baru yang muncul yang bisa dibagikan ke kelas baru ya gitu. Baik, saya akan lanjutkan. Ada 2 fitur lain di ClassPoint yaitu image upload. Nah ini favorit banget nih. Seru ya. Ternyata kalau tadi kita bisa gambar-gambar pada slides, kalau yang ini kita bisa ambil gambar dan bisa kirimkan gambarnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi siswa dapat menjawab pertanyaan menggunakan gambar dan ada beberapa opsi yang serupa dengan kuis yang sebelumnya. Saya akan contohkan. Nah, di sini unggah foto favorit Anda ya. Jadi kalau saya klik image upload, yang terjadi di sini Bapak dan Ibu, nah ada 1 kolom upload an image dari library, yaitu dari foto yang sudah tersimpan di file, atau kalau Bapak dan Ibu bergabung di class point-nya menggunakan handphone, itu bisa open kamera ya. Kalau pakai laptop seperti saya tidak bisa. Misalnya saya suka sekali kucing, misalnya kucing British short hair ya.
Nah, lalu waduh nih udah dapet yang endui-endui ini ya. Ada yang jual juga. Tuh. Nah, oke. Seperti ini saya save dulu ya, saya simpan gambar. Misalnya saya masukkan di sini. Nah, kalau sudah saya kembali lagi ke ClassPoint, saya klik to choose image. Nah, dia akan mengambil gambar mana yang mau dikirimkan. Nah, karena saya tadi sudah dapat ini, saya masukkan, saya potong dulu deh sebelum saya kirim ya. Misalnya segini. Ya, oke. Dan ini bisa diputar-putar ya kalau ternyata dia nggak sesuai, agar bisa satu line, lalu saya confirm. Pada saat saya sudah confirm, nah ini akan masuk ke layar jawaban guru. Wah, ada yang SpongeBob ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini Bapak dan Ibu guru. Ada Ibu Heriati mengirimkan, ada Pak Puspo, ada Ibu Endang, ada Ibu Seminarsi di sekolah, ada SpongeBob, Ibu Titin, ada Pak Nur Syamsi, ya, ada saya nih tadi ya. Baik, ini ada Pak Salamun. Oke, nah ada Pak Lovan nih di rumah nih. Nah ini pakai handphone berarti ya Pak Lovandri, bisa selfie. Nah jadi bisa kirimkan selfie juga. Waduh Bu Dewi Insani, itu ban nih kayaknya ya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu guru. Dan sama seperti tadi, kita bisa sukai, bisa kita unggah, dijadikan slide pembelajaran seperti ini. Wah ini, Tutpuri Handayani is the best. Oke. Baik. Dan juga bisa ada pilihan untuk insert semua jadi slides ya. Saya akan tunggu hingga 3 menit Bapak dan Ibu guru. Nah, ini kadang saya suka main quiz gini sama Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu silahkan bergabung melalui handphone, lalu kumpulkan di rumah 5 benda yang berbentuk bulat. Waduh, kumpulkan satu meja, difoto, dikirimkan. Nah, itu seru banget tuh anak-anak pada nyari. Bayangkan kalau kita bisa membuat anak-anak kita sedikit bergerak ya di sekolah. Ayo cari yang berwarna hijau, kirimkan cepet-cepetan. Jangankan yang SD, yang anak-anak dewasa saja senang kalau diajak main seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak udah mulai capek, udah mulai ngantuk, udah mulai ini jadwal rebahan saya nih, karena PTM nggak ada rebahannya jadwalnya ya. Nah udah jadwalnya diganti dengan rame-rame main seperti itu ya. Waduh, ini ada siapa nih? Lee Min Ho, bukan ya? Ketahuan saya bukan penonton drama Korea. Ada Bu Umi. Nah, Bu Umi ini kemarin poster tahun baru kan kelas interaktif bersama ClassPoint ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu guru. Ini keren banget nih Bu Irmawati. Waduh, jaga jarak banget ini ya. Benar-benar 1 meter nih di prokesnya dijaga sekali. Baik, saya akan cukupkan. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu guru. Sangat interaktif. Baik. Nah, saya keluar. Seperti ini tadi yang sudah kita masukkan, ada namanya, diupload oleh siapa ya. Ada juga foto yang dikirimkan. Dan sama seperti tadi kita bisa sukai dan kita bisa filter. Terakhir, saya ada namanya multiple choice Bapak dan Ibu guru. Multiple choice ini favorit sedunia deh ya. Udin sedunia. Aduh ketahuan angkatan banget ya saya nih. Multiple choice, pilihan ganda, ada opsi untuk memilih hingga 6 pilihan jawaban. Pilihan untuk menetapkan jawaban yang benar dan bisa dijadikan mode kompetisi serunya. Kita praktekkan bersama saja deh kalau gitu ya. Pertanyaannya 1, berapa usia NKRI? Ya, kalau saya klik seperti ini, nah Bapak dan Ibu akan ada pilihan di sini. Nah, tinggal dipilih apakah 89, apakah 78, 76C atau D65. Misalnya 65. Saya submit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jawaban yang masuk. Nah, oke, baru berapa nih? 8 orang menjawab. Berapa usia NKRI? Nah, ini juga langsung otomatis ada prosentase ya. Sementara jawaban yang terbanyak adalah di C, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ya 78 atau 76 ya. Nah, ini karena tadi kita seru-seruan. Jadi saya masukkannya yang paling gampang saja pertanyaan. Baik, kalau sudah kita sampai 1 menit saja, nanti akan saya tutup.
Nah, ini ada pilihan juga untuk membatasi waktu Bapak dan Ibu guru. Kalau ini kan kita lepas saja ya. Baik, saya close submission. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang benar yang mana sih? Nah, tinggal diklik paling atas, show correct answer seperti ini. Nah, ternyata C ya. Yang jawab C siapa saja? Nah, kita buka. Ada Pak Ilham, Bu Christine, Bu Minarsi, dan yang lain. Bagaimana dengan D? Yang jawab D siapa saja? Wah, saya dan Pak Ilham. Apa yang terjadi kalau kita buka leaderboard-nya? Akan terpampang 6 jawaban tercepat dan terbaik, ya, terakurat ya. Ini ada Pak Ilham, Bu Christine, Bu Suminarsi, Pak Puspo, Bu Umi, dan Bu Rani. Kalau kita buka show table-nya, terlihat di sini ada 20 orang teratas ya. Terlihat yang menjawab dengan benar dan juga yang salah. Asiknya dengan kelas poin yang pro, Bapak dan Ibu bisa mengekspor hasil jawaban ini ke dalam bentuk Excel. Nah, asik nih kalau di Excel kan bisa di copy paste ya sebagai apa? Ulangan harian, raport bayangan gitu, ya. Baik. Dan ini seru banget, banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang menggunakan class point sebagai pilihan dalam ulangan harian ya. Jadi anak-anak lebih semangat lagi menggunakan handphone cepet-cepetan gitu ya. Wah, bahkan ada yang bisa menanyakan guru matematika gitu. Coba jawabannya ini ditulisnya di kertas, setelah itu difoto, dikirimkan. Wah, bisa segitunya ternyata. Nah, baik. Itu adalah beberapa fitur-fitur yang tersedia. Oh, ini adalah silakan bergabung di komunitas kami. Kami ada Facebook komunitas Class Point Indonesia dan ada Instagram classpoint.id. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir ini adalah tadi ya hasil dari pilihan. Nah, yang terakhir adalah saya ingin menunjukkan kita ada juga papan tulis di sini. Nah, ada beberapa fitur yang lain sebetulnya tidak saya ekspor semuanya. Salah satu di antaranya adalah papan tulis, di mana papan tulisnya kita bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran kita. Misalnya saya Bu Umi mengajarkan akuntansi, maka saya menggunakan neraca lajur sebagai whiteboard yang saya ingin gunakan untuk menjelaskan ke anak-anak. Gitu. Dan ini bisa disesuaikan, bisa diganti hingga 6 jenis background. Ya, baik. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan. Oke, ini sebagai reminder di mana semua data yang dikirimkan bisa disimpan dan dapat diambil langsung dari dalam PowerPoint. Jadi bisa dikirimkan bisa disimpan di perangkat Bapak dan Ibu guru. Asik yang lagi, terakhir deh. Kadang kita suka mau kirim materi ya ke anak-anak setelah kita ngajar. Nah, dengan Class Point hanya satu tombol saja, saya klik share PDF. Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di classpoint.app nanti akan menerima satu notifikasi bahwa bisa langsung di-download dalam bentuk PDF seperti ini ya. Jadi tinggal di-open PDF-nya, tinggal di-download. Asiknya lagi, ya, ini tinggal di-download semua pencatatan atau anotasi yang tadi dilampirkan di dalam PowerPoint itu sudah masuk juga di sini, dan juga slide-slide baru yang tadi sudah, nah seperti ini ya, slide-slide yang ditambahkan di dalam PowerPoint itu tersimpan di sini, dan juga pencatatannya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu guru, mungkin terakhir Bapak dan Ibu guru, Class Point ini sangat powerful dengan kurva pembelajaran yang minimal. Kenapa? Karena guru tidak perlu belajar dan menggunakan perangkat software yang terpisah karena semua fitur diakses langsung di dalam Microsoft PowerPoint. Semua keajaiban terjadi di dalam PowerPoint dengan Class Point. Bapak dan Ibu guru, mari kita bangun kelas masa depan mulai hari ini. Baik, seperti itu Pak Lovandri dan Bu Fili. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Mbak Tia, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ini dari komentar ini bisa terlihat antusias para peserta hari ini, dan juga tadi di kuis-kuis yang disampaikan oleh Mbak Tia, luar biasa masukan-masukan atau interaksi dari para guru ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat ya betapa mudahnya. Nah, ini highlight yang saya
berikan di kelas poin ini adalah kemudahan yang ditawarkan ya, kemudahan dan kecanggihan. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa membandingkan dengan kegiatan kita yang dulu hanya menggunakan PowerPoint untuk presentasi secara biasa ya. Nah, ini PowerPoint ini kita PowerPoint-nya sudah ada ya. Tinggal kita menambahkan add-in kelas point. Nah, itu gitu ya Mbak Tia ya. Kelas point ini adalah sebuah add-in ya. Nah, yang kita bisa mengeksplor lagi kelas kita ya, kita bisa menambah lagi kreativitas, interaktivitas di dalam kelas kita ini. Nah, ini sangat luar biasa. Saya teringat tadi ketika Mbak Tia menyajikan keluhan para guru tadi di awal tadi, ada yang mengatakan siswa tidak boleh menggunakan handphone. Wah, tadi ada ya di beberapa komentar-komentar guru itu. Nah, ini saya teringatnya. Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah kenal HTT lama, mungkin sudah sering mendengar cerita saya ini. Nah, ini saya mau berbagi kembali nih. Mumpung ada momennya gitu ya. Jadi waktu itu 2019 ya, saya mengadakan training kepada Bapak Ibu di daerah Sleman begitu ya. Yang mana saya membawakan ya, biasanya kalau workshop saya itu berkaitan dengan teknologi pendidikan. Dan memang yang saya bawakan waktu itu memang teknologi yang berbasis cloud, ya siswanya nanti menggunakan handphone, menggunakan komputer begitu ya. Tetapi ya ada beberapa guru-guru yang mengatakan, Pak, nanti kalau pakai handphone ya anak-anak main tok isinya gitu ya. Oh, iya. Saya waktu itu iya aja ya. Oh gitu ya. Terus kalau pakai handphone nanti malah nggak memperhatikan guru-gurunya, Pak. Dan satu lagi, kebijakan di sekolah saya, di sekolah kami ini nggak boleh bawa handphone. Handphone itu mengganggu. Nah, ini adalah paradigma yang harus kita geser, Bapak Ibu ya. Masa nggak ada bergeseran sih, udah ada pandemi gitu ya. Udah merasakan bagaimana butuhnya sebuah teknologi, masa nggak ada perubahan paradigma gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah bagaimana anggapan kita yang dulu seperti itu dengan yang situasi yang sekarang, kebutuhan yang sekarang ya. Apalagi anak-anak kita ini sekarang masuk yang digital native gitu ya. Nah, ini kita memerlukan sebuah alat, sebuah tools yang bisa menginteraktifkan ya pembelajaran kita dan bisa lebih mendayagunakan device-device yang bisa digunakan. Ya, misalkan kalau sekolah-sekolah kita rata-rata siswanya sudah menggunakan handphone misalkan, ya kita bolehkan karena itu tidak bisa terelakkan Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dipisahkan mungkin ya. Nah, dan itu juga kita membiasakan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita misalkan kita membiasakan mereka ini menggunakan device-nya, menggunakan handphone-nya, laptop-nya untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan hanya untuk bermain game mungkin gitu ya. Kan yang ditakutkan kalau handphone dibawa ke sekolah itu main game-nya Mbak Tia. Main game-nya ini ya. Nah, ini kita bertambah ilmu sekarang ya, bertambah juga paradigma kita untuk oh ya deh, sekarang memang sudah waktunya, zaman sudah berubah, kita manfaatkan yang ada ini seperti ini. Apalagi kelas point fiturnya luar biasa sekali. Mbak Tia, ini lumayan banyak ada pertanyaan di kolom Q&A-nya. Ya, ini ada Pak Ade Sofian. Saya bacakan ya, Mbak Tia ya. Ini ya, ada Pak Ade Sofian dari Undram, ya, FKIP-nya Undram Lombok. Bagaimana tips melatih komunikasi anak pada saat belajar secara daring, seperti yang disebutkan ibunya barusan, Mbak Tia maksudnya. Yang kedua, bagaimana bagaimana kemudahan penggunaan kelas point untuk guru yang rentan usianya berbeda. Nah, ini rentan usia maksudnya gimana ya?
Mungkin yang senior dengan yang junior gitu ya. Oke, terus saya pilihkan lagi dari siapa ini? Satu lagi ya. Oh, ini pertanyaan apa bukan? Nah, mantap sekali dari Pak Ilham Syah Maulana. Mantap sekali kelas poin, webnya juga ringan dan tidak berat saat dipakai secara langsung. Tapi apakah kelas poin ini memiliki fitur yang dapat meningkatkan kemampuan verbal siswa atau interaksi secara langsung melalui suara? Oke. Begitu Mbak Tia, monggo silakan. Baik, aduh keren-keren banget pertanyaannya. Baik, mungkin yang pertama dengan Pak Ade Sofian. Pak Ade Sofian, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Bagaimana tips melatih komunikasi anak pada saat belajar secara daring gitu ya. Tadi salah satunya ternyata ini yang saya banyak dapat masukan dari Bapak dan Ibu guru yang menggunakan class point. Memang anak kita ini memiliki kemampuan verbal yang berbeda-beda pada saat menyampaikan opini. Tapi pada saat mereka disediakan pilihan untuk bisa menjawab secara teks, ternyata anak-anak ini tidak memiliki kesulitan untuk mengeluarkan apa opini mereka. Guru-guru bilang, Mbak Tia pakai class point, anak-anak saya yang pemalu itu udah nggak ada lagi. Bahkan saya cukup kaget, anak-anak yang biasanya diem, saya pakai class point dengan short answer, mereka mengirimkan jawaban yang ternyata saya bisa tahu karakter mereka gitu ya. Karena mereka dengan ruang nyamannya sendiri, mereka dan handphonenya yang sangat erat hubungannya gitu ya. Kalau dulu kita pergi keluar rumah ketinggalan dompet balik lagi, sekarang ketinggalan handphone balik lagi ya. Nah ini juga ternyata anak-anak kita apalagi digital native generation ini, di mana memang mereka terbiasa untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam unek-unek ternyata menggunakan teks. Nah mudah-mudahan ini jadi salah satu pilihan. Saya nggak banyak-banyak promosi, tapi Bapak dan Ibu nanti bisa rasakan sendiri ya. Ternyata terkaget-kaget. Bahkan saya juga, saya mengajar Bapak dan Ibu, tapi mengajar privat. Saya cukup kaget mengetahui bahwa ternyata dengan adanya media seperti ini, menjembatani mereka dengan teknologi, dan kita memanfaatkan teknologi sebagai perpanjangan tangan kita untuk bisa membantu memberikan pembelajaran ke anak-anak ini, bisa membuat mereka on the next level gitu ya, naik levelnya dan mereka lebih nyaman lagi belajarnya gitu. Nah, kalau kemudahan penggunaan class point untuk guru yang rentang usianya berbeda, Bapak dan Ibu, saya ada beberapa sesi dengan Bapak Ibu guru mulai yang dari generasi milenial seperti saya sampai yang sudah mau pensiun sebentar lagi. Ada yang bilang, Mbak Tia, saya bentar lagi pensiun Mbak, 2 tahun lagi. Tapi saya nggak mau ketinggalan sama guru-guru yang sudah jago banget teknologinya. Saya mau belajar karena ternyata class point ini tidak susah dipelajari gitu ya. Hanya pembiasaan saja. Jadi kalau terbiasa tiap hari pakai, sudah pasti lebih ahli lagi dalam menggunakannya. Dan kerennya lagi ternyata tidak hanya guru-guru SD sampai SMA, tapi dari PAUD itu sudah menggunakan class point sampai level perguruan tinggi ya gitu. Jadi tidak ada rentang usia manapun, levelnya bisa level manapun hingga sampai korporat juga gitu. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Ilham Syah, waduh mantep nih Pak Ilham Syah. Jadi class point tidak berhenti di sini Bapak dan Ibu guru, mungkin saya kasih bocoran sedikit, kita sedang ada pengembangan fitur-fitur baru. Salah satu diantaranya adalah siswa bisa mengirimkan jawaban dengan audio. Nah ini ya, guru bahasa Inggris, bahasa agama nih senang banget nih bisa ngirim hafalan lewat PowerPoint, kesimpan di PowerPoint gitu. Nah tadi saya juga sempat ada melihat pertanyaan bagaimana dengan kerahasiaan data ya. Nah ini yang kita bangga banget Bapak dan Ibu, senang banget bahwa semua kontrolnya ada di dalam perangkat Bapak dan Ibu guru gitu ya, tidak tersimpan di cloud kami, tidak. Jadi semua ada di perangkat Bapak dan Ibu guru. Kerahasiaan data sudah pasti terjaga dengan sendirinya ya. Jangan sampai kecolongan laptopnya ya. Amit gitu. Seperti itu Pak Lovandri, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Mbak Tia. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Ade Sofian sama Pak Ilham Syah. Nah ini ada lagi dari Bu Titin. Untuk menambahkan kelas point ini, adakah spesifikasi khususnya
yang digunakan untuk device ya. Apakah ada spesifikasi khusus untuk menginstal ClassPoint ini, Mbak Tia? Silakan. Baik, nah saya akan tunjukkan di website kami saja, Bapak dan Ibu Guru. Saya share. Nah, jadi tinggal ke classpoint.io, Bapak dan Ibu Guru bisa langsung download di sini. Betul sekali ada spesifikasi yang dibutuhkan, yaitu Windows 7, 8, 10, atau 11. Saya mau menggunakan yang 11 ya. Jadi minimal Windows-nya 7, 8, atau 10. Atau 11. Dan Microsoft Office yang minimal itu 2013 ke atas. Makin ke atas makin baik. Nah, kalau memang sekarang masih menggunakan yang 2010 Microsoft Office-nya atau 2007, saatnya naik kelas nih berarti ya. Nah, dan juga perangkat yang digunakan harus ini ya, Microsoft Office-nya yang desktop atau yang offline. Jadi bukan yang online ya, bukan yang 365. Saya ada 365 Mbak online. Nah, itu tidak bisa. WPS pun kita belum bisa. Chromebook kita belum bisa, Mac kita belum bisa, hanya Windows saja ya, dan Microsoft PowerPoint. Nah, seperti itu Pak Alfandri. Oke, jadi rata-rata tidak banyak membutuhkan syarat yang susah ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah masih bisa tercover dengan desktop atau komputernya Bapak Ibu yang digunakan saat ini. Jadi tidak perlu upgrade lagi gitu ya. Kecuali yang masih ada XP-nya ya, Windows-nya. Itu ya upgrade deh ya. Oke, terus apakah ClassPoint ini kompatibel dengan semua Microsoft Office? Oke. Ya, betul. Jadi semua Microsoft Office asal dia minimal 2013, aman deh pokoknya. Karena ternyata kita ada beberapa discovery, ada beberapa guru yang masih setia dengan Microsoft 2010. Waduh, pokoknya saatnya upgrade nih Bapak dan Ibu. Jadi biar nggak ngos-ngosan juga ya kerja laptopnya ya dengan software yang terbaru. Gitu. Jadi minimal 2013. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Kiki Anitasari dari Unisnu, Jepara. Bagaimana cara kita mengajak peserta didik untuk memakai dan mudah memahami ClassPoint untuk pendidikan SD yang notabene-nya peserta didik tidak mudah memahami apa yang kita ajarkan dan kita terangkan, berbeda dengan peserta didik SMP, SMA. Terima kasih. Begitu Mbak Tia. Mungkin bisa dijawab dulu Mbak Tia. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya, Bu Kiki ya. Bu Kiki, masa sih, kok masa sih? Bu Kiki anak-anak SD sekarang mau jago-jago banget gitu ya. Saya malah kemarin diajarin sama anak umur 5 tahun, ponakan saya manggil saya Momi. Momi lihat aku main ini. Terus, hah? Kok dia bisa gitu, keren. Akhirnya saya mau download dong game yang sama. Itu game ya. Game di mana dia dari segi bahasa beda. Lalu dari segi interface pun si anak harus belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Nah ini buka ini ya, buka ini, karena mereka intuisinya sudah sangat jago sekali. Apalagi digital native itu tadi ya, anak-anak yang udah belajar dari YouTube sendiri, tiba-tiba si anak bisa ngomong begini ya, bisa tahu tentang ini gitu ya. Mereka lebih update deh dibanding kita gitu. Nah mungkin sebagai contoh, ini saya sambil membuka kiriman foto dari Ibu, mungkin bergabung hari ini ya, ada Ibu Fitria mungkin dari Situ Bondo. Ibu Fitria ini mengajar di kelas 2 SD. Saya sambil mencari gambarnya. Ini ada di Facebook komunitas ClassPoint Indonesia kita. Jadi Ibu Fitria ini, ketemu. Oke. Ibu Fitria ini bukan memaksa ya, meminta izin ke orang tua murid untuk boleh dong dipinjemin anak-anaknya bawa handphone ke sekolah gitu. Jadi kalau kata Bu Fitria, siswa kelas 2 SD jangan anggap mereka tidak bisa menggunakan pembelajaran interaktif melalui kuis yang diberikan guru di sela-sela pembelajaran. Ternyata dari beberapa puluh anak di kelas itu hanya 5 yang dibolehin bawa handphone. Akhirnya sama Bu Fitria di grup-grupin anak-anak ini ya. Jadi anak-anak ini dituntun, anak tinggal Bapak dan Ibu tahu bagaimana Ibu Fitria mengajak anak-anak,
buka classpoint.app, ini kode kelasnya. Wah, luar biasa ya. Jadi ternyata dengan informasi yang sedikit seperti ini anak-anak sudah bisa bergabung. Ini ya, berapa 54 tambah 54? Jawabnya pakai slide drawing. Ayo dihitung bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Jadi memang mengajak guru untuk berkreativitas dan anak-anak jadinya bisa kembali lagi, pulih lagi pembelajaran yang tadinya tidak ada ya selama di rumah. Seperti itu mungkin bisa menjawab, saya jadi semangat banget untuk jawabnya nih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi jawaban dari Mbak Tia bisa memuaskan pertanyaan dari Bu Kiki ya tadi ya. Nah ini ada pertanyaan tentang teknis lagi nih Mbak Tia. Ya. Dari Pak Safri Kamarudin, apakah siswa dapat melihat isi aplikasi guru ketika mereka akan bergabung dengan komputer di CP di laptop? Maksudnya apa ya? Intinya itu, melihat isi aplikasi guru ketika mereka bergabung. Oke. Baik sekali pertanyaannya Pak. Langsung saya praktekkan mungkin ya. Jadi dengan ClassPoint ini kita ada pilihan untuk mengontrol apa yang bisa dilihat siswa. Misalnya isi PowerPoint kita adalah ulangan hari itu gitu ya. Nah sebelum mulai ulangan tuh kadang kan kita mau ngecek ini benar nggak ya isinya ini udah benar belumnya saya pakai fitur yang ini. Nah saya akan share screen. Di ClassPoint itu kita ada namanya jadi masuk ke tombol ClassPoint. Ada Enable Audience Slide Viewer. Ini kalau tidak kita aktifkan, Bapak dan Ibu, kalau sekarang kan saya aktifkan ya, jadi saya ada di slide nomor 4 nih, nah ini slide nomor 1, 2, 3, 4, lalu kalau saya nyalakan slideshow-nya, sudah pasti Bapak dan Ibu guru bisa melihat slide yang sama ya kan, dengan yang ditampilkan. Nah, kalau saya tadi ya, saya tidak aktifkan enable-nya seperti ini, lalu saya tampilkan slideshow-nya. Nah, ini adalah menyembunyikan apa yang kita tampilkan. Jadi anak didik hanya bisa melihat di slide pertama saja, gitu. Jadi kalau saya pindah nih ke slide selanjutnya, ini anak didik tidak bisa melihat, gitu. Jadi kita kunci, gitu ya. Sampai akhirnya, oke, saya hanya akan membuka di di bagian yang ada. Saya keluar, saya masuk ke sini yang ada pertanyaannya, misalnya yang ini ya, saya duplicate slides, saya hapus jawaban yang ada di dalam, ya seperti ini, dia biru kembali ya. Nah, kalau saya tampilkan seperti ini, anak-anak kan hanya bisa melihat slides yang pertama saja. Oke, nih ini adalah slide nomor 1, tidak sama ya dengan yang saya tampilkan di sini. Kalau saya mulai, saya pencet tombolnya, nah anak-anak baru melihat, gitu. Jadi kita yang kontrol apa yang kita mau mereka melihat, gitu, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan menjawab ya, nah ini masih jalan terus. Oke, seperti itu. Kalau Fandri. Oke, nah ini dari Pak Safri lagi. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Tia tadi, apakah ClassPoint memiliki fitur dari pemeriksaan jawaban? Ini mungkin pemeriksaan jawaban otomatis kali ya. Oh, baik. Rekap nilai. Nah, gitu. Monggo Mbak Tia. Baik. Kalau rekap secara otomatis kita bisa hanya di pilihan ganda ya. Jadi saya akan tampilkan kembali seperti ini. Jadi kalau ini yang kita tampilkan leaderboard 6 teratas, lalu 20 teratas, ini kalau kita rekap, kita kita ekspor dalam bentuk Excel. Nah, ini jawabannya dengan nilainya bisa ikut gitu ya di dalam tabel. Nah, kita sebatas ini, tapi kita bisa melihat di sini jawaban yang dikirimkan yang benar dan yang salah, kita bisa menganalisa lebih lanjut gitu. Tapi secara rekap dia akan mengacu ke skor dan betulnya berapa persen. Seperti itu Pak Safri dan Pak Fandri. Oke, nah ini cerdas ya Bapak Ibu ya. Kita tadi tentang rekap nilai ya, ini mungkin PR banget ya. Semua guru deh ngeluh nih pasti. Buat rekap nilai, memeriksa jawaban. Nah ini
dengan adanya kelas point dan teknologi-teknologi yang sekarang ada ini pasti ini sangat membantu kita sekali begitu ya. Apalagi tadi saya lihat ada perpaduan metode game based learning ya, ada leaderboard ya. Ini seru banget Bapak Ibu. Jadi nggak nyesal deh kalau kita gunakan ini gitu ya. Kapan lagi kita bawa anak-anak kita lebih interaktif di kelas ya. Ini ada dari Bu Suminarsi, Pemalang, SMA 1. Apakah ada batasan jumlah soal yang kita berikan ke peserta di dalam satu sesi? Baik. Terima kasih Pak Lovantri. Memang kelas point ini terbagi dua saat ini. Kita ada basic dan ada pro. Yang basic ini ada beberapa pembatasan memang. Salah satunya adalah batasan fitur atau kuis yang digunakan dalam satu PowerPoint hanya bisa 5 saja. Dan batasan peserta yang bisa gabung itu hanya 25 siswa. Nah, tapi dengan yang pro bisa sampai 200 siswa dan tidak ada batasan dalam memberikan atau menjalankan kuis di satu PowerPoint. Bahkan ada guru yang kemarin pilihan ganda semua di situ 15 soal pakai PowerPoint gitu ya. Nah, itu memudahkan sekali. Seperti itu Pak Lovan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini dari chat dari tadi saya lihat karena mungkin ini dari Bapak Ibu sudah banyak yang sering ikut High Tech Teacher Indonesia kegiatan-kegiatannya. Nah, ini banyak yang minta adain kelas. Wah. Aduh, asik. Adain kelas dong, Pak Lom gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal siapa sih ini yang lagi mengadakan kegiatan ini, saya izin share Mbak Tia. Iya, Pak. Nah, ini kami adalah High Tech Teacher Indonesia, Bapak Ibu. Nah, salam kenal bagi Bapak Ibu yang belum kenal atau baru kenal hari ini dengan kita, begitu ya. Jadi High Tech Teacher Indonesia ini adalah platform pendukung percepatan digitalisasi pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu. Dengan platform dan layanan kami memang diperuntukkan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan hingga calon pendidik, yaitu mahasiswa ekip gitu ya, agar mampu mengoptimalkan keberadaan teknologi pada bidang pendidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, teknologi ini bergerak cepat sekali, Bapak Ibu ya. Ada saja teknologi baru, ada saja pembaruan baru setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap menitnya, begitu ya. Nah, kami ingin berbagi nih dengan Bapak Ibu, khususnya di Indonesia, kami ingin sharing apa sih yang kami ketahui, ya, yang kami bisa sharing kepada Bapak Ibu semua. Ayo kita belajar bersama-sama, begitu ya. Nah, kami sangat aktif, ya, Bapak Ibu, di dalam media sosial, khususnya Instagram dan Facebook. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Instagram kami untuk update kegiatan-kegiatan yang ada di High Tech Teacher Indonesia. Bisa lihat di Instagram @hightechteacher_id. Nah, bisa follow Bapak Ibu kalau nanti ada kegiatan-kegiatan lagi. Biasanya kegiatan kelas, kegiatan in-house training, atau ada informasi webinar, begitu kami sangat cepat nge-share di dalam Instagram begitu ya, begitu juga di Facebook. Kami juga punya grup komunitas, Bapak Ibu bisa lihat nanti di link yang ada di bio Instagram. Nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian atas ada join member community. Oke, Bapak Ibu bisa update nih kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Nah, untuk kegiatan hari ini insya Allah ada follow up ya Bapak Ibu. Nanti kita akan share kegiatan ini, follow up-nya dalam bentuk biasa ya, spesial class yang Bapak Ibu tunggu-tunggu gitu ya. Pantengin saja kegiatan kita yang ada di Instagram @hightechteacher_id. Nanti pastikan Bapak Ibu menjadi penerima informasi pertama begitu ya, nanti bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di chat ada presensi ya, kolom form presensi yang nanti dibagikan oleh Bu Fili begitu. Oh, ini terakhir deh Mbak Tia. Ini ada yang bertanya nih.
bagaimana dengan harga? Bagaimana cara belinya tuh? Kelas poin ini. Monggo silakan Mbak Tia. Baik, terima kasih Pak Lovandri. Belinya langsung ke Pak Lovandri aja. Nah, berarti harus ikut kelasnya nih. HTTID ada akses untuk penjualan pro Oke. dengan harga khusus. Jadi Bapak dan Ibu bisa kepoin ya di HTTID. Baik Bapak Ibu. Nih, seperti yang Mbak Tia bilang, Bapak Ibu, High Tech Teacher Indonesia memang sudah bekerja sama dengan Kelas Poin. Nanti ke depan kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seru lagi, bisa ada sharing seperti ini lagi, atau dengan kegiatan apa namanya spesial kelas, bahkan nanti bisa untuk TOT begitu ya Mbak Tia. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gabung di kegiatan kita ini nanti. Dan jangan lupa Bapak Ibu, presensi yang ada di Google Form, kami sudah bagikan di chat. Dan untuk door prize, nah ini tunggu-tunggu juga nih biasanya. Mbak Fili, silakan dijelaskan Mbak Fili bagaimana aturan door prize-nya kita hari ini, silakan. Oke Pak Lovandri, saya izin off cam Pak, karena tadi coba on cam sempat keluar, jaringannya agak jelek. Baik. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ya, tadi materinya keren banget dan so far ini salah satu webinar HTTID yang sangat interaktif Pak Lovandri. Yes. Tadi Bapak Ibu langsung bisa ini nih mengeluarkan kata-katanya ya, mengeluarkan ide-idenya pendapat terkait pembelajaran di semester depan. Dan ini juga keren banget Bapak Ibu kalau nanti bisa kita terapkan di pembelajaran, karena ini ya kalau kita lihat peserta didik kita setelah mereka lama banget pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, mereka itu kurang bisa mengekspresikan dirinya. Nah, ini butuh tools untuk bisa memancing nih Pak. Dan dengan adanya kelas poin tadi melalui fitur-fiturnya itu menurut saya sangat membantu sekali. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut terkait kelas poin bersama HTTID. Oke, saya izin share screen. Ini Bapak Ibu yang pengen nih dapat door prize-nya. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke. Oke, Bapak Ibu bisa baca ya di sini. Jadi di kegiatan ini kita menyediakan door prize. Nah, door prize-nya ini adalah paket kosmetik dari Ines. Mungkin ibu-ibu yang pengen mempersiapkan pembelajaran tatap muka, ini bisa nih ikutan door prize kami, nanti bisa dimanfaatkan, atau kalau bapak-bapak, mungkin nanti bisa diberikan ke istri tercintanya, atau mungkin mas-mas juga bisa join, nanti bisa dikasihkan ke ibunya atau kakaknya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut, ini ya caranya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa follow akun kami di HTTID. Tadi di kolom chat juga sudah saya sertakan tautannya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa follow classpoint.id. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa buat story. Entah tadi ya, mungkin Bapak Ibu ada mengambil gambar atau mungkin mengambil video. Nah, itu bisa dijadikan story, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan sedikit narasi. Kira-kira bagaimana pendapatnya terkait kegiatan hari ini. Nah, nanti kalau sudah di Instastory-nya itu bisa di-tag juga dua akun kami ini. Kemudian diharapkan agar akun Bapak Ibu tidak di-private ya, biar kami bisa mendeteksi, kemudian nanti akan kami umumkan siapa saja yang menang. Nanti door prize-nya akan kami kirim ke tempat Bapak Ibu masing-masing. Paling lambat untuk pengumumannya Senin tanggal 31 Januari 2022. Dan mungkin Bapak Ibu bisa mengambil gambar atau mengambil screenshot ya dari pengumuman ini. Barangkali nanti ketika buat story biar sesuai dengan guideline yang kami buat ini. Pak Lovandri dan Bu Fili boleh nambahin mungkin dari kelas poin? Oke, boleh silakan Bu. Iya, nanti 10 orang yang mendapatkan Ines Kosmetik ini juga akan mendapatkan akun pro 1 bulan dari Kelas Point ya. Keren. Wah, mantap. Keren. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Ini benefitnya bertambah, jadi silakan ya Bapak Ibu bisa buat story. Tadi benefitnya nggak cuma Ines Kosmetik, tetapi juga akun Kelas Point. Nah, ini semakin ini ya mengoptimalkan persiapan Bapak Ibu kalau PTM nanti. Untuk penampilan oke, kemudian untuk
tools media pembelajarannya itu juga oke. Oke. Nanti peserta didiknya bisa bahagia nih Pak Lavandri. Oke, siap. Oke, saya stop share Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup informasinya tadi. Oke, terima kasih Mbak Pili. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pili untuk door prize, dan tadi ditambahkan oleh Mbak Tia ya. Door prize-nya ditambahkan dengan voucher nanti kelas poin untuk 1 bulan. Ya, nanti bisa coba dimaksimalkan di kelas kita gitu ya. Nah, nanti kalau ada kelas spesial kelas lagi, tambah lagi ilmunya gitu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih juga untuk Mbak Tia dari kelas poin. Ya, insya Allah masih banyak nih kegiatan-kegiatan kita selanjutnya dengan kelas poin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak Tia, terima kasih. Terima kasih Pak Lavandri, Bu Fili. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bapak Ibu. Keep in touch. Tetap di akun kami di @hightechteacher_id dan juga @classpoint.id. Ya. Terima kasih. Share nggih Mbak Tia untuk ya, siap. Saya share link recordingnya. Ya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.